Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak pada satuan kerja masing-masing dari kami. Untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Yuda Pratama, ada Zainal Abidin, kemudian ada Adinda Safira Rehana, Ahmad Syauqi, dan Ahmad Fikra. Nah, di sini yang saya bahas yang pertama itu adalah sebagai perawat di lapas. Nilai berakhlaknya terkait contoh kasus, penyebab, dan alternatif solusi yang sudah kami diskusikan. Untuk nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Contoh kasusnya di lapas adalah warga binaan memerlukan pelayanan kesehatan yang pelayanannya lambat. Penyebabnya adalah kenapa jadi pelayanan lambat itu dikarenakan pasien yang banyak dan keterbatasan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan di lapas sendiri itu ada contohnya di lapas narkotik Karangintan itu ada satu perawat, ada satu dokter. Sedangkan WBP di sini itu ada 1.200-an. Nah, untuk perbandingan kan sangat jauh. Ini berdampaknya adalah keluhan karena berdampak tadi perbandingan antara petugas dengan pasiennya terlalu banyak sehingga pelayanannya jadi lambat kayak gitu. Untuk alternatif solusinya adalah mengatur pelayanan prioritas pelayanan, kemudian meningkatkan komunikasi dan mempercepat alur pelayanan. Kalau untuk mengatur prioritas pelayanan di sini, ini adalah kita pisahkan kayak pasien prioritas atau dengan keemergensian itu tetap yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian dari lapas sendiri, kalau contohnya di satuan kerja saya itu kami adalah layanan jemput bola. Jadi kami adakan layanan jemput bola. Jadi kami langsung terjun ke blok-blok hunian untuk mendata WBP yang sakit, sehingga itu petugas yang langsung datang ke blok hunian. Jadi pasien itu nggak perlu lagi klinik. Itu juga fungsinya mengurangi antrian dan juga meningkatkan kualitas kesehatan bagi warga binaan. Nah, kemudian di sini untuk nilai berakhlak yang akuntabel. Contoh kasusnya di sini adalah pendokumentasian rekam medis yang tidak lengkap. Penyebabnya itu karena kurang teliti dan tingginya beban kerja. Jelas. Kenapa di sini tingginya beban kerja? Karena tadi perbandingan antara nakes dan WBP atau pasien yang ditangani itu sangat berbeda jauh, sangat timpang. Nah, kalau di sini untuk alternatifnya adalah melakukan pengecekan ulang dan disiplin dalam pencatatan medis. Nah, kalau melakukan pengecekan ulang, ini juga masih ada kemungkinan, tapi ini mengurangi resiko pendokumentasian rekam medis yang tidak lengkap. Jadi misalkan dokter mendokumentasikan, nanti perawat checklist ulang, begitupun sebaliknya. Dan kami juga di sini tidak hanya pengecekan ulang, tapi kami juga mengadakan rekam medis elektronik. Nah, jadi kalau di rekam medis elektronik kan itu harus diisi semua dulu baru bisa dilakukan penyimpanan data. Gitu. Kemudian nilai berakhlak kompeten. Contoh kasusnya di sini adalah kesalahan pemberian edukasi kesehatan. Penyebabnya itu karena kurangnya pembaruan pengetahuan medis. Nah, untuk alternatif solusinya adalah mengikuti pelatihan dan meningkatkan kompetensi secara berkala. Dan ini juga wajib. Jadi ini nanti alternatifnya ini harus ikut pelatihan lagi untuk meningkatkan kemampuan dan update ilmu pengetahuan yang terbaru. Kemudian nilai berakhlak harmoni. Contoh kasusnya yaitu adalah terjadi komunikasi antar petugas kesehatan dan pengamanan. Miskomunikasi, jadi terjadi miskomunikasi. Di sini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi. Untuk alternatifnya adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar bagian. Komunikasi yang baik antar bagian. Jadi contohnya misalkan untuk nakes sendiri kan untuk jam kerjanya dia berbeda dengan penjaga tahanan atau petugas satuan pengamanan. Nakes di kita sendiri itu untuk nakes jam kerjanya adalah pagi dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Di luar dari itu kan petugas medis atau nakes itu hanya on call. Jadi di sini meningkatkan komunikasi yang baik antar teman sejawat atau antar petugas lainnya melalui on call tersebut kayak gitu. Ada juga misalkan kayak penyakit dan lain-lain itu juga kita saling kalau misalkan antar teman sejawat itu serah terima lah. Misalkan antara dokter dengan perawat itu harus terjadi komunikasi yang baik juga kayak gitu. Nah, mungkin dilanjutkan dengan rekan saya untuk nilai berakhlak lainnya. Silakan.
Baik, untuk nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal. Contoh kasusnya adalah membocorkan kondisi kesehatan warga binaan kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, penyebabnya ini apa? Kurangnya memahami kode etik profesi. Karena kita di tenaga medis sudah disumpah untuk tidak membocorkan hal-hal atau penyakit-penyakit yang terjadi pada pasien. Contohnya seperti misalnya pasiennya HIV. Jadi kerahasiaan itu harus dijaga, jangan sampai orang lain itu tahu kalau dia mengidap HIV atau apa. Kemudian alternatif solusinya menjaga kerahasiaan data medis sesuai SOP dan kode etik. Kemudian yang adaptif, contoh kasusnya kesulitan menggunakan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital. Penyebabnya kurang memahami teknologi. Apalagi sekarang sudah dunia teknologi ya, seperti kata teman saya tadi, si Yuda, bahwa rekam mediknya sudah pakai yang elektronik, jadi tidak ada yang manual lagi. Nah, alternatif solusinya adalah belajar dan beradaptasi dengan sistem yang baru melalui pelatihan. Jadi harus sering-sering kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif. Contoh kasusnya adalah penanganan pasien darurat terlambat karena kondisi yang kurang baik. Nah, penyebabnya ini apa? Kurangnya kerjasama tim. Jadi kalau kurang kerjasama dengan tim akan menyebabkan kondisi atau warga binaan yang sedang sakit itu akan terlambat. Alternatif solusinya apa? Meningkatkan koordinasi lintas petugas dan pembagian tugas yang jelas. Jadi harus saling berkoordinasi terus, komunikasi yang baik antara petugas dan yang lainnya agar warga binaan yang sedang sakit itu cepat mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Baik, sebagai petugas pelayanan di kantor imigrasi, kami juga menerapkan nilai berakhlak. Jadi poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nilai dasar pertama yang ingin saya bahas di sini tuh biasanya kami itu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tantangannya atau contoh kasus adalah terjadinya penumpukan berkas ataupun paspor yang memicu terjadinya antrian panjang pemohon. Dan penyebabnya, kondisi ini disebabkan oleh tingginya volume pemohon yang datang secara bersamaan di waktu-waktu sibuk, yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kapasitas ruang tunggu atau ritme alur pelayanan. Solusinya, sebagai bentuk respon pelayanan yang adaptif dan prima, solusi yang kami jalankan adalah dengan mengoptimalkan pemberian informasi yang jelas, transparan, dan proaktif sejak pemohon memasuki area kantor. Biasanya kalau di kantor imigrasi itu pemohon bisa menanyakan tentang alur pelayanan di kantor imigrasi. Dengan demikian kenyamanan masyarakat tetap terjaga dan ketidakpastian waktu tunggu dapat diminimalisir. Kemudian poin kedua ada akuntabel, yaitu pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, serta berintegritas tinggi. Contoh kasusnya, di bagian verifikasi dan penerbitan dokumen, salah satu resiko kerja yang sangat tinggi namun berpotensi terjadi adalah kesalahan input data pemohon paspor. Kemudian penyebabnya ini dipicu oleh faktor manusia seperti kurangnya ketelitian atau konsentrasi saat melakukan verifikasi berkas fisik ke dalam sistem, terutama pada saat beban kerja sedang meningkat tajam. Solusinya yaitu wajib kami lakukan adalah dengan memperketat proses cross-check atau pengecekan data secara berkala dan berulang sebelum proses akhir disetujui. Jadi kesimpulannya, sebagai ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan dan akuntabel adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan yang ramah dan cepat tidak akan berarti tanpa adanya ketepatan data dan akuntabilitas kerja. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, nilai yang selanjutnya yaitu kompeten. Sebagaimana yang diketahui bahwa petugas imigrasi seharusnya memiliki nilai kompeten. Di sini kami mengambil kasus yaitu petugas kurang memahami aplikasi layanan terbaru, mungkin seperti M-Paspor, seperti e-visa dan lain-lain. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan teknis, kurangnya bimbingan teknis dan lain-lain. Jadi alternatif solusinya adalah petugas harus mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan sistem yang masif. Mungkin bisa sebulan sekali atau seminggu sekali yang terjadwal. Yang nilai berakhlak selanjutnya yaitu adalah harmoni. Di sini kami mengambil kasus yaitu terjadi konflik antara petugas dan pemohon. Penyebabnya yaitu kurang sabar menghadapi keluhan masyarakat.
dan kami menawarkan alternatif solusi, mengedepankan komunikasi yang sopan dan empati antara petugas dan pemohon. Misalnya pemohon datang, ya kita harus berempati dan harus memberikan solusi kepada pemohon tersebut sebagai petugas imigrasi. Baik, nilai selanjutnya adalah loyal. Nilai loyal ini berarti ASN harus mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Kami mengambil contoh yaitu petugas membantu pihak tertentu untuk mempercepat layanan secara tidak sesuai prosedur. Penyebab daripada hal tersebut adalah pengaruh kepentingan pribadi. Maka kami memberikan alternatif solusi yaitu memberikan solusi untuk ASN agar mematuhi aturan dan menjaga integritas ASN agar dapat memberikan pelayanan yang adil dan prima kepada seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah nilai adaptif, yang dimana contoh kasusnya adalah gangguan sistem pelayanan online yang menyebabkan pelayanan terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan pada sistem digital. Lalu kami memberikan alternatif solusi yaitu menyiapkan alternatif pelayanan manual sementara agar pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tetap lancar. Lalu nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu contoh kasusnya koordinasi antar loket pelayanan yang kurang maksimal karena minimnya komunikasi internal. Permasalahannya tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi internal tadi, dan alternatif solusinya adalah meningkatkan koordinasi dan briefing rutin antar petugas. Kemungkinan briefing itu bisa dilakukan di setiap selesai pelayanan atau bahkan sebelum pelayanan. Kita bisa briefing dulu agar kita mengetahui bagaimana rencana pelayanan yang akan dilaksanakan ketika hari tersebut berjalan. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari kelompok 3 sub 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.